Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, di sini kami membahas materi tentang limbah komputer. Kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama Ahmad Kafrawi Tamrin, Cahaya Sribulan, Abri Jumianti, dan Paulina. Di sini saya akan membahas tentang pengertian limbah komputer, contoh limbah komputer, kategori limbah komputer, dan juga hasil daur ulang limbah komputer. Pengertian dari limbah komputer. Limbah komputer adalah komputer atau bagian komputer yang sudah rusak dan tidak bisa diperbaiki lagi. Limbah komputer bisa juga berarti komputer yang masih hidup, tetapi karena teknologinya sudah tidak up to date atau sudah tidak bisa dikembangkan atau ketinggalan zaman sehingga harus dibuang. Contohnya yaitu komputer 286 dan komputer 486. Adapun kategori dari limbah komputer. Limbah komputer memiliki nilai jual yang cukup menarik. Kategori plastik keras seperti keyboard, mouse bisa dibanderol dengan harga 1.500 per kilogram. Sementara kategori kabel dalam kondisi terbungkus yaitu 10.000 per buah. Dan kategori bahan dasar besi seperti bola penggerak mouse yaitu 4.000 per kilogram. Dan juga monitor bekas ukuran 12 inci yaitu 40.000 per unit. Semakin besar ukuran harga semakin mahal. Bagian dalam CPU seperti prosesor, RAM, hard disk, motherboard, harga jual mencapai 25.000 sampai 30.000 per unit. Sementara CD-ROM, floppy disk termasuk kategori seng dibanderol dengan harga 2.000 per kilogram. Dan terakhir yaitu kandungan aluminium seperti hard disk yaitu senilai 18.000 per unit. Adapun hasil daur ulang dari limbah komputer dapat kita lihat pada gambar di samping, yaitu dari mouse menjadi sebuah robot, dari motherboard bisa dijadikan sebagai meja, dan keyboard bekas bisa didaur ulang menjadi sebuah tas. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Sekian. Selanjutnya, dampak limbah komputer terhadap lingkungan. Nah, limbah elektronik atau limbah bahan berbahaya dan beracun yang masuk ke lingkungan akan mengakibatkan asidifikasi tanah yang dapat merusak tanah, sehingga tanah tidak bisa digunakan untuk bercocok tanam maupun dijadikan hunian. Selain itu, limbah ini juga dapat mencemari air tanah dan udara dengan zat berbahaya. Selain itu, jika limbah tersebut sudah mencemari lingkungan, zat-zat kimianya yang berbahaya tersebut dapat berdampak terhadap kesehatan manusia. Limbah ini dapat menyebabkan efek karsinogenik, kerusakan jantung, hati dan limpa, otak kronis, bronkitis, bahkan potensi merusak DNA atau efek mutagenik dan teratogenik. Selain berdampak pada kesehatan secara tidak langsung, limbah jenis ini juga dapat berdampak langsung kepada manusia karena berpotensi mencelakakan manusia dengan ledakan, kebakaran, serta reaksi korosif. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyebab dari limbah komputer. Limbah komputer yaitu setiap rumah pasti memiliki barang elektronik yang bisa dibawa kemana-mana, seperti ponsel, laptop. Tetapi ada juga barang elektronik yang tersimpan di rumah seperti televisi, kulkas, mesin cuci, dan barang elektronik lainnya. Tetapi jika barang elektronik ini mengalami kerusakan dan tidak bisa diperbaiki, maka barang elektronik yang rusak akan menjadi sampah atau limbah elektronik yang ternyata berbahaya bagi masyarakat. Beberapa komponen peralatan listrik dan elektronik bekas maupun limbahnya membutuhkan pengelolaan yang memenuhi syarat karena mengandung bahan berbahaya dan beracun atau biasa disingkat B3. Selain itu juga terdapat PFC dan senyawa PBDE yang biasanya digunakan untuk mengurangi tingkat panas pada bagian produk elektronik seperti kabel dan plastik penutup TV atau komputer. Selanjutnya yaitu
Apa yang akan terjadi jika limbah tersebut tidak diolah? Apakah dapat muncul resiko terhadap kesehatan dan lingkungan? Jika limbah tersebut tidak diolah dengan baik, maka sampah tersebut bertambah sehingga pembuangannya secara sembarangan akan berdampak buruk bagi manusia dan lingkungan. Pembuangan sampah elektronik secara sembarangan dapat menyebabkan pencemaran udara, tanah, air, dan masalah kesehatan pada manusia. Pencemaran akibat sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan kita dengan timbulnya berbagai penyakit. Pencemaran lingkungan tak hanya berdampak bagi manusia, tetapi juga makhluk hidup lainnya seperti tumbuhan dan hewan. Hasil pembuangan sampah, limbah yang menghasilkan zat beracun yang menyebabkan tempat tumbuhnya kuman yang berkembang biak. Dengan pembuangan cairan limbah yang sembarangan bisa menimbulkan berbagai masalah bagi manusia. Juga dapat menumbuhkan bibit penyakit kuman yang merugikan bagi kesehatan manusia. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana agar limbah tersebut dapat ditangani sehingga mengurangi risiko yang bisa ditimbulkan. Menurut European Union, sampah elektronik dapat dikelompokkan ke dalam sekurangnya 10 kategori. Pertama, perangkat besar rumah tangga. Ini meliputi antara lain lemari es, mesin cuci, pengering baju, mesin pencuci piring, kompor listrik, microwave, kipas angin listrik, AC, yaitu air kondisioner. Dua, perangkat kecil rumah tangga seperti pengisap debu, pemanggang roti, mesin pembuat kopi, mesin potong rambut. Ketiga, perangkat teknologi komunikasi meliputi antara lain yaitu komputer meja, printer, telepon listrik, komputer jinjing. 4. Perangkat hiburan, misalnya televisi, kamera, video, penguat audio, alat-alat musik. 5. Perangkat penerangan, antara lain lampu pendar dan lampu debit intensitas tinggi. 6. Aneka berkakas elektronik, yaitu bor, gergaji, pendar, dan patri, penyunggu, dan sebagainya. 7. Alat-alat mainan dan rekreasi seperti mobil-mobilan listrik, video, game, perangkat-perangkat olahraga yang mengandung elemen listrik. 8. Perangkat medis, peralatan radioterapi, ventilator, mesin pacu jantung, mesin pencuci darah, serta peralatan kedokteran nuklir. 9. Peralatan pemantau dan pengendali, yaitu alat pendeteksi asap dan pengatur panas. 10. Dispenser otomatis untuk minuman serta sejumlah peralatan secara otomatis mampu menghasilkan produk-produk tertentu. Baiklah, itulah tadi penjelasan bagaimana agar limbah tersebut dapat ditangani sehingga mengurangi resiko yang bisa ditimbulkan.
Baiklah, terima kasih.